Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang dengan kenikmatan tersebut kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, khususnya di malam hari ini kita bisa menjalankan sholat maghrib alhamdulillah dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Ahad pada maghrib lantas masuk sholat isya. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan suri tauladan bagi kita semua yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan semoga sholawat dan salam tersampaikan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan kebenaran menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai kelak datang yaumul akhir. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kita bisa melanjutkan kajian kita setelah 1 bulan kurang lebih 1 bulan kita beraktivitas di bulan Ramadan, dan alhamdulillah masuk di bulan Syawal dan melanjutkan kegiatan rutinitas yang sudah berjalan. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang besar, artinya kita masih diberikan keistiqomahan. Dan tentunya masih dalam momentum Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Jamaah rahimakumullah, kalau wau disandaaken kalian Bapak Gio, kemarin kita sudah membahas doa istiftah. Ada yang ngomong istiftah, ada yang iftitah, sama saja. Ya, jumlahnya banyak, kurang lebih ada 12. Ya, di antara doa-doa istiftah yang disebutkan itu ada 12. Akan tetapi dalam buku tadabbur bacaan sholat menika hanya disebutkan 3 saja. Ya, kalau lebih detailnya kita cari hadisnya kurang lebih ada 12. Dan kemarin kita sudah membahas 2 di antaranya yang itu masyhur di kalangan kita. Jadi, kita sudah bahas Allahumma ba'id baini sampai akhir. Kemudian doa yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, juga sudah kita bahas. Sekiranya mungkin dua doa saja ya, doa iftitah yang kita kaji dan itu yang masyhur di kalangan kita. Maka pada malam hari ini kita masuk pada rangkaian ibadah sholat selanjutnya. Takbiratul ihram sampun nggih? Iftitah, beriftitah. Lho jenengan iki lho nek salat bar iftitah napa?
Nggih benten mboten napa-napa. Nggih. Benten mboten napa-napa. Bibar doa iftitah napa? Ta'awud atau isti'adzah. Ya, isti'adzah utawi ta'awud. Isti'adzah niku berarti memohon perlindungan. Ya, isti'adzah itu berarti memohon perlindungan. Nek bahasa kita seringnya ta'awud ngeten iki. Aja lali nek arep ngaji ta'awud sih, biasanya ta'awud. Ya, ta'awud atau isti'adzah. Isti'adzah itu berarti memohon perlindungan. Lah, kita sebelum masuk pada tadabbur kita bahas dulu hukumnya. Termasuk dari sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat itu berarti kemarin doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya adalah al-isti'adzah, yakni memohon perlindungan kepada Allah. Dianjurkan tasunul isti'adzah qabla al-qira'ati sirran indal jumhur. Dianjurkan sebelum qira'ah. Qira'ah ini berarti membaca Al-Fatihah. Untuk membaca isti'adzah sirron secara pelan. Sir itu salam. Sir itu pelan. Lawannya sir jahar. Ya. Lawannya sir jahar. Jadi menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, hukum membaca isti'adzah itu sunnah dan dibaca dengan pelan, sir, ya, pelan. Yakni bi ayyakula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakni dengan mengucapkan kalimat apa, Bu? Isti'adzah kalimatnya pripun, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ku kalimat isti'adzah atau ta'awud. Bun hafal semua toh, Pak nggih? Artinya hafal nggih? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya wonten surat An-Nahl ayat 95. Ya, dalil isti'adzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, 98. Ngapunten salah nggih tadi saya. 98, Mbak. Nggih, surat An-Nahl ayat 98 dalilnya niku. Lah secara fikih tadi menurut jumhur niku sinten? Jumhur di sini yakni menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan yang satu menurut mazhab Maliki, ta'awud niku malah makruh. Terus nanti dalam fikih niku nggih, dalam mazhab Maliki iftitah makruh. Ta'awud nggih makruh. Bismillah nggih makruh. Terus nek mazhab Maliki niku bar Allahu Akbar langsung alhamdulillah. Itu dalam mazhab Maliki seperti itu. Tapi nek menurut mazhab jumhur, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menika hukumnya adalah sunnah. Lah ta'awud niku ben rakaat atau hanya dibaca pada rakaat pertama saja. Nah, maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Wa ta'awud indal Hanafiyah fi raqatil ula faqat. Adapun ta'awud menurut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Abu Hanifah, cukup
di rakaat pertama saja. Berarti ya urutannya niku. Nek rakaat pertama urutannya nggih takbiratul ihram, iftitah, ta'awud, baru Al-Fatihah nanti. Hanya di rakaat pertama saja. Sedangkan yang lain wa inda ghairihim menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali fi awali kulli rakaatin pada setiap awal rakaat. Berarti ya rakaat pertama nggih a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah. Rakaat ketiga dan keempat, kalau itu di rakaat ada rakaat 3 dan 4 juga membaca ta'awudz. Nah, monggo jenengan ajeng mengikuti yang mana menika. Nggih, niku hukumnya sunnah. Dalile niku. Dan membaca ta'awudz di sini. Wa yukrahu ta'awudz wal basmalah qabla al-Fatihah ingdal Malikiyah. Dan dimakruhkan membaca ta'awudz dan bismillah sebelum Fatihah menurut Maliki. Nah, itu terus niku. Itu hukum fikihnya seperti itu. Nggih. Terus secara hukum ta'awudz atau isti'adzah hukumnya sunnah. Nah, cuma para ulama berbeda pendapat di rakaat pertama saja atau pada setiap rakaat. Menurut mazhab Hanafi cukup di rakaat pertama saja. Sedangkan menurut yang lain di setiap awal rakaat. Berarti setiap awal rakaat niku kan berdiri Allahu Akbar untuk rakaat yang kedua. Nah, sebelum baca Al-Fatihah berarti ta'awudz isti'adzah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten salah setunggal yang hadis. Ini selesai nggih niki hukum fikih nggih? Ada yang tanyakan fikih? Ini kajiannya kan yo fikih yo tadabure ini sekalian ini. Tekan nggih? Ya. Nah, niku. Oh. Nggih, ini kirian mawon, mboten napa-napa. Nanti nggih. Ada pertanyaan niki, Pak. Ada pertanyaan. Nggih. Apakah membawa sholat yang pernah kita lakukan baik sengaja atau tidak setelah kita tadi hukumnya wajib kalau kita sudah bertobat. Ini wajib. Nggih. Kalau iya dalilnya nopo. Nggih. Kalau kita mengamalkan amalan yang tidak ada sebenarnya katanya tidak. Oh, itu. Karena sekarang bikin banyak yang Nggih. Terkait dengan qadhaul fawaid. Qadhaul fawaid itu berarti mengqadha salat-salat yang ditinggalkan. Nggih, niku namanya mengqadha. Qadha niku nek secara arti qadha mengerjakan ibadah di luar waktu. Waktunya pun telas niki, sudah habis. Nah, maka kemudian pelaksanaan ibadah kalau itu dikerjakan di luar waktunya disebut qadha. Lah pertanyaannya seumpami niki ada orang sudah balik. Pun balik. Ya ndugal, percaya rada ndugal iki. Kewajiban boten ditindakaken. Lajeng berjalannya waktu ya bismillah taubat. Lah apakah ibadah sholat ya, karena dia sudah balik nggih. Orang kalau sudah balik kan wajib hukumnya. Itu wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ya harus mengqadha. Ngerti nggih? Dalilnya enggak ada. Nggih? Nggih. Nek arep goleki dalile zamane Kanjeng Nabi soleh-soleh ora ana sing do ninggalke salat. Nggih. Dalilnya gini menurut pendapat jumhur. Orang kalau tertidur atau lupa dia belum sholat,
ya, maka kewajibannya adalah dia harus mengqadhanya kalau ingat. Man nama anha au nasiyaha fal yusolliha ida dzakaraha. Barang siapa yang tertidur kemudian belum sholat atau karena lupa, maka hendaklah dia segera melaksanakan sholat kalau ingat. Wangi turu jam 10 ngantos jam sekawan sonten. Berarti kan ada sholat yang tertinggal niku. Sholat apa, Pak? Zuhur. Bangun sholat asar. Kayak ngono loh. Aku mau turu jam 10. 12 jam, oh aku urung sholat zuhur. Maka wajib dia mengqadha sholat zuhur. Fal yusolliha idza dzakaraha. Lah kemudian Jumhur mengatakan gini, lawang sing lali wae kon qadha, napa meneh ini yang disengaja. Cobi, kula gadah utang kalian Pak Gio. Wis lali. Masa kemudian ketika saya lupa kewajiban hutang itu tetap wajib dibayar napa mboten? Tetap wajib. Apalagi saya masih ingat bahwa saya punya kewajiban bayar utang, harus dibayar. Maka menurut Jumhur seperti itu. Wong orang yang lupa saja diwajibkan untuk mengqadha, apalagi ini yang benar-benar sengaja nggak sholat, maka dia lebih wajib untuk mengqadha. Nah, itu dalil yang digunakan oleh jumhur para ulama. Nah, tadi. Lah wis pirang-pirang tahun nih, Mas. Nilai 10 tahun, Pak, mboten sholat. Tapi dia kemudian bismillah beriktikad untuk taubat, benar-benar ingin taubat. Maka menurut jumhur ya tetap wajib qadha meskipun itu sholat itu ditinggalkan selama beberapa tahun. Bapak Ibu rahimakumullah. Sholat itu kan ibadah yang bisa kita hitung. Jangan sakit ngitung ibadah sholat dalam sehari 5 waktu. Itu. Berarti dalam 1 tahun ya tinggal kalikan 5 waktu tadi dikalikan selama 1 tahun 360 hari katakan ini. Ya sudah. Lah kira-kira niki balike niku tahun pinten? Umpami balike niki tahun 2020. Balik tahun 2015. Wah, aku kelingan balik, aku usia balik 2015. Berarti seprene 10 tahun saya enggak sholat. Ya Allah, tobat ya Allah. 80. Satu, dia istighfar. Yang kedua, dia berazam tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, dia nyesal. Ya, aduh ya Allah, 10 tahun ra sholat ke piye. Maka diingat-ingat 10 tahun. Udah diniati mawon. Bismillah. Niat ingsun qadha sholat maghrib tanggal 1 Januari tahun 2015. Allahu Akbar. Nah, berarti jenengan gadah buku bon gitu, catatan gitu. Catatan meninggalkan sholat. Nah, nanti nek udah dikerjakan centang. Lah terus cara pelaksanaannya pripun? Cara pelaksanaannya dia mau kerjakan seumpami walaupun sholat maghrib lajeng dibar sholat maghrib ajeng sholat maghrib melih qadha tanggal setunggal sholat maghrib melih qadha tanggal kalih sholat maghrib melih qadha tanggal 3 atau mau direpel langsung maghrib berarti qadha dina iki tak repel tanggal 1 maghrib tanggal 1 salam isya tanggal 1 salam subuh tanggal 1 demikian seterusnya.
Paling tidak ada kesungguhan iktikad itu untuk melaksanakan. Tidak harus segera selesai. Nyatane wis kokean sing ditinggalke kok nggih. Arep yang cepat selesai ya juga malah kesel dhewe. Lah itu miturut jumhur seperti itu. Qadha itu ya wajib meskipun ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dalilnya niku nggih Pak nggih. Terus nek secara dalil memang sependek pengetahuan saya tidak ada dalilnya. Tapi jumhur ulama alasannya itu tadi, lawang yang lupa saja tetap diwajibkan untuk mengqadha, apalagi yang itu ditinggalkan secara amdan sengaja. Nah, tentunya yang demikian lebih wajib. Akan tetapi ada sebagian pendapat, kalau di sini disebutkan, saya cari belum ketemu. Ada madhab namanya madhab Dhohiri. Dhohiri niku madhab tekstualis, ya. Atau juga termasuk pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan gini. Lakin menurut Ibnu Taimiyah, beliau ngendika qala tarikus sholati amdan la qadha alaih. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka tidak wajib baginya qadha wala tasihu minhu, malah nek diqadha salate rasa. Miturut Ibnu Taimiyah. Dan ini termasuk mazhab Dhohiri. Lah terus bagaimana kalau kemudian ada orang benar-benar pengen tobat? Bayuksiru minat tatawwu wa fi'il khair. Akan tetapi hendaknya dia banyak melaksanakan sholat tatawwu, sholat sunnah, kanggo nambal sing bolong-bolong niku wau. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, kata beliau seperti itu. Wa yatubu wa yastaghfiru azza wa jalla. Dia bertobat, benar-benar bertobat, dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Itu pendapatnya dua itu. Terus menurut jumhur ya tetap qadha. Ya. Amma in ta'ammada tarkas shalah, apabila ia menyengaja meninggalkan salat, fayajibu alaihi qadha indal jumhuril ulama. Dia tetap wajib qadha menurut jumhur ulama. Nah ini tadi alasannya seperti itu. Man nama an sholatin au nasiyaha, barang siapa yang tidur kemudian dia belum sholat atau karena lupa, fal yusolliha idza dzakaraha, hendaklah dia sholat apabila ia mengingatnya. Lalu disebut di sini, lah iya, wong yang lupa saja wajib qadha, apalagi yang ingat. Lah carane itu tadi, nek bener-bener mau, wah nek ngono aku ya bismillah lah. Mbuh qadhae pripun cara wis 10 tahun ra salat ya bismillah. Siji-siji tak sahur ya. Ya, enggak apa-apa. Atau menurut Ibnu Taimiyah seperti itu. Lah, bahwa alam guys, pengetahuan ini juga sebenarnya kemarin ada yang tanya terkait itu. Jadi ada salah seorang ustadz ditanya tentang qadha ini. Beliau menyampaikan tidak wajib. Dalilnya adalah dalil yang digunakan oleh wanita haid. Ya? Ada seorang wanita haid datang kepada Aisyah bertanya, wahai Aisyah, kenapa wanita haid itu diperintahkan qadha puasa tapi tidak diperintahkan qadha sholat? Nah, jawabnya Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah, iki aliranmu cocok aliran Khawarij dan itu kan. Ya syariat memang seperti itu. Ya, aturannya memang perempuan itu ketika haid datang bulan dia tidak wajib qadha sholat, tapi tetap wajib qadha puasa. Lah dalil itu digunakan untuk ini qadhaul fawaid yang tertinggal tadi. Enggak bisa. Karena wanita haid itu memang orang itu dia tidak terbebani kewajiban sholat. Karena dia tidak dalam kondisi suci. Termasuk syarat sahnya sholat kan dia harus dalam kondisi suci.
Lah sedangkan orang yang dia dalam kondisi balik, sehat akal, fisik juga sehat, kan dia tetap wajib mukallaf dibebani syariat sholat. Maka bahwa alam sependek pengetahuan saya, dalil itu tidak bisa digunakan untuk qadha'ul fawaid, dalil wanita haid itu tadi ya tidak bisa digunakan untuk ini, kasus seperti ini. Karena wanita haid ini memang dia orang yang tidak mukallaf, orang yang tidak terbebani kewajiban sholat. Tapi ya termasuk puasa ya, tapi untuk kasus puasa dia diwajibkan untuk mengqadha ya karena memang syariatnya seperti itu. Allahu a'lam. Makaten nggih Pak nggih. Jadi terkait dengan qadha fawaid menurut jumhur wajib mengqadha, nek menurut jumhur mayoritas ulama. Tapi nek menurut Ibnu Taimiyah, alam Ibnu Taimiyah itu di sini apakah beliau mewakili mazhab Hambali atau tidak disebutkan kalau dalam buku ini. Ini beliau mengatakan tidak wajib qadha. Malah nek qadha salate rasah. Ning perbanyak salat sunnah. Ya salat sunnah rawatib, ya salat sunnah duha, qiyamul lail, ya tahajud. Nah itu salat-salat sunnahnya diperbanyak dan memperbanyak amal soleh, ya sedekah dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan terkait dengan qadha'us shalat. Nah, masuk sekarang nggih? Nggih. Masuk isti'adzah. Tadi melanjutkan pembahasan isti'adzah. Ada satu riwayat dari sahabat Utsman bin Abi Ash, beliau berkata, "Qatimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, di situ enggak ada, Pak. Ini tak tulis tangan ini, ada riwayat ya. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qiraati." Sesungguhnya sholat ini menghalangi aku dengan sholatku dan bacaanku. Yalbisuha alaya, sehingga aku nek sholat mocone kleru-kleru. Gak salah-salah. Ya salah mocone ayat, ya salah jumlahe rakaat. Nah, ini sahabat Utsman bin Abi Ash, beliau mengadukan ini sholatnya kleru-kleru. Kalau Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, "Dzaka syaitan yuqalu laha khinzab." Ada yang mengatakan khonzab. Itu adalah setan. Ya, yang disebut dengan khinzab atau ada yang mengatakan khonzab, setan khonzab. Jadi setan khonzab ini setan spesialis nggoda wong sholat. Jadi, lah kemarin ada tanya, Ustaz, ada nggak setan spesialis nggoda wong orang bayar zakat? Ada yang tanya gitu. Karena ternyata ada setan spesialis nggoda wong ora sholat, nggoda sholat gitu ya. Lah, wow alam saya enggak tahu Pak kalau itu. Ning hadis ora disebutke setan spesialis nggoda wong bayar zakat. Nggih, jadi ternyata ada ya jurusan spesialis. Pasal Rasulullah ngendika, "Fa idza asastahu fata'awud billahi minhu." Kalau kamu merasa was-was, merasa diganggu setan, fata'awud billah, maka berlindunglah kepada Allah, watful an yasarika talasan, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Wah, ini Pak, lebih ngerti toh? Salat kok boleh meludah. Nih yang meludah mboten mau antos nyuprat-nyuprat ya. Wah, meludah. Apa sih jamaah bisa nula ya sampingnya ya nanti keciprat. Meludah. Nah, itu meludah itu paling nyembur lah atau ya. Artinya tidak sampai nyuprat-nyuprat ya. Maksudnya meludah sini sebagai bentuk penghinaan terhadap setan mergo wis ganggu. Gitu ya. Jadi meludah ini sebagai bentuk penghinaan ya, setan. Fa fa'altu dzalik, kemudian dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Abi Ash. Fa adhabahu wahu anni, maka kemudian
setelah saya amalkan, wah, setan rawani nggodho neh. Ajeng dipraktekke. Nggih. Nah, maka ini sebenarnya seperti itu. Kalau kita mau membaca Al-Quran, ya, termasuk dalam sholat, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa yang praktek yang kita dapatkan ada ya, salah seorang syekh ketika baca sholat, ya, baca ayat, lupa ngeblank, waduh ini kemudian tahu, nah kemudian ingat. Nah, ketika di pertengahan ayat nih dulu, atau ketika membaca ayat salah-salah, waduh salah-salah ini bolak-balik di ayatnya, balik-balik. Maka kemudian berhenti sejenak, kemudian baca ta'awudz. Nah, yang demikian diperbolehkan, supaya apa? Menghilangkan waswasus syaitan. Termasuk dengan orang jumlah rakaatnya lupa, maka ngeblank 3 atau 4 ta'awudz. Nah ini ada riwayat seperti itu. Ya, sahabat Utsman bin Abi As, ya, dzaka syaiton yuqalu lahu khamsa fa idza ahsastahu fata'awud billahi minhu. Kalau kamu yang merasa was-was diganggu setan, maka bacalah ta'awud watful an yasarik, kemudian meludahlah 3 kali ke sebelah kiri. Nah, ya ini termasuk menunjukkan bahwa meludah itu tidak termasuk perkara yang membatalkan sholat. Itu ya. Termasuk perkara yang tidak membatalkan. Fa'adhabu wahu anni, maka kemudian Allah ya menghilangkan itu. Nah, ini ada riwayat yang seperti itu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, terus memang ya setan itu kan tidak ridho kalau manusia itu ya dia menjadi orang taat. Setan itu tidak ridho ya kepada manusia, maka selalu akan diganggu terus. Malah karepe setan nek iso ora usah salat sisan. Kan karepe ngeten nggih. Tujuannya setan itu janjane general salat. Tapi kok ternyata Masya Allah, alhamdulillah dia masih salat. Nah, maka ya wis mudun grid-gridnya terus. Senajan salat ning pikirannya tentu dibundi. Ya, akhirnya yang sholat hanya raganya saja, tapi hati dan pikirannya belayang tentu dibundi. Lah niku setan seperti itu. Jadi nek karepe setan niku nek bisa ya ora usah sholat. Nah ternyata kok sholat, ya wis sholat ora apa-apa karepe setan itu. Ning oleh setan dibuat agar pikirannya mana-mana. Maka caranya setan meniupkan rasa was-was. Was-was niku rasa bimbang, rasa ragu-ragu dalam hati, ya. Ya agar disibukkan dengan perasaan-perasaan tersebut. Ya. Nah, termasuk was-was itu seperti orang yang kok koyo ngentut ya. Itu termasuk was-was setan juga. Pernah ada sahabat melaporkan kepada Rasulullah, saya tuh dalam sholat minggu kok was-was. Jadi kok koyo ngentut, kayak kentut, tapi kok kayak enggak. Maka kata Rasulullah gini saja, ya, selama tidak ada suara, maksudnya suara kentut, dan tidak ada bau, lanjutkan. Was-was setan itu. Jadi selama tidak ada suara kentut maksudnya, ketut itu kan termasuk angin ribut. Siapa sing ngentut? Ribut kabeh, disebut angin ribut itu ya kentut itu. Ya. Atau ketika tidak ada bau, maka kata Rasulullah sholatnya tetap ya dilanjutkan. Oleh karenanya itu tadi setan tujuannya goda manusia, ya udah kalau sholat sing penting ya sing sholat jasadnya saja, pikiran akalnya disibukkan dengan urusan yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya
yang sedang sholat ya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan agar sholatnya tetap khusyuk. Nah, jadi maka boleh Bapak Ibu rahimakumullah tadi kalau kita entah lupa ketika baca ayat atau lupa berapa jumlah rakaatnya, tidak apa-apa, berhenti sejenak kemudian membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Nah. Karena ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Setan itu kan musuhnya manusia. Ning awake dhewe kan ora ngerti rupane. Nek rupane ketok jelas jotosi mawon itu ya. Ya kan? Setan itu kan ya makhluk gaib. Ya kita tidak tahu wujudnya kayak apa, ya. Sehingga kita tidak bisa untuk memerangi setan itu tidak bisa. Maka cukup dilakukan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena kita tidak memiliki daya untuk bisa melawan setan. Wong wujudnya mboten enten. Apa tahu kita melihat wujudnya setan? Tidak ada, tidak bisa. Aku weruh setan Mas, ning ngendi? Ning dhuwur wit. Bukan setan itu ya, bukan setan itu yang dimaksud ya. Lah maka karena kita ini tidak memiliki daya dan upaya untuk melawan setan, kita hanya bisa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lam bishawab. Makaten nggih Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Niku pembahasan ta'awudz ya atau isti'adzah. Ya, jadi secara hukum tadi sudah selesai ya, kemudian dalam tadabbur tadi juga ada sedikit tambahan. Wabillahi makaten jamaah rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten pangangsan dalu menika. Kathah kelentar-kelentunipun kula nyuwun agung pangapunten. Astagfirullahaladzim. Saking kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.